Lor dugi kidul kali kabeh niku dugi mriko niku kali kabeh niku. Lah mriko lor sak laruk niku kali. Banter banget ngoten kok suarane nggih gembluduk mulak-mulakne kok kados patung ngenten niku kados jenang gendul niku lek glundung-glundung. Nggih niku. Bumi Indonesia istimewa karena punya tanah yang subur, alam yang indah, dan hasil bumi yang melimpah. Di samping itu, bumi Indonesia juga rawan terhadap berbagai bencana alam. Bencana seperti tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir bandang menyebabkan kerusakan dan kerugian material, mengakibatkan luka dan kematian. Hidup berdampingan dengan alam di wilayah yang rawan bencana membutuhkan sikap dan tindakan yang bijaksana. Artinya, masyarakat harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengurangi risiko-risiko dari bencana dengan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Kita punya bumi dan langit biru, kadang kering, retak dan berdebu, tapi hujan kan datang, pelangi pun menjelang, kita selalu punya harapan. Mengenang kemari, menikmati hari ini, berharap besok pagi lebih cerah, lebih baik. Bencana memang tidak bisa dicegah atau sekedar dihindari, tetapi pasrah dan menerima ketika bencana datang juga bukan sebuah solusi. Risiko bencana bisa dikurangi dengan kekuatan bersama yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dengan memaksimalkan kapasitas lokal. Kapasitas lokal terdiri dari sumber daya lokal, baik tenaga manusia dan fasilitas lokal. Risiko bencana dapat diminimalkan dengan dua tahapan penting. Yang pertama adalah tahapan perencanaan atau kesiapsiagaan, lalu yang kedua adalah tahapan pengelolaan barang. Kesiapsiagaan yang baik dilakukan dengan perencanaan yang baik oleh masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dan juga masyarakat yang berada di sekitar daerah rawan bencana. Ini kita sebut dengan rencana kontingensi. Perencanaan pertama dalam tahap kesiapsiagaan adalah pembentukan tim siaga. Pembentukan tim siaga ini dibentuk di dua daerah, yaitu di daerah yang rawan bencana dan di daerah penyangga. Tim siaga adalah tim yang harus mengetahui kapan dan apa yang harus dilakukan, baik itu sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana. Struktur tim siaga terdiri dari tim evakuasi, tim logistik, tim kesehatan, tim dapur umum, tim keamanan, dan tim data serta informasi. Dan tim siaga ini dibentuk disesuaikan dengan skala bencana dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Tim siaga sedapat mungkin dapat berkoordinasi dengan kepolisian, dengan tim SAR, BPBD, pihak pemerintah, serta pihak terkait lainnya. Jadi untuk pembentukan tim siaga yang efektif, yang pertama adalah kita menentukan anggota timnya terlebih dahulu. Nah, anggota tim ini bisa diambil dari lembaga atau unsur yang sudah ada di masyarakat. Misalnya, untuk tim evakuasi, itu bisa terdiri dari orang-orang yang selama ini berada di kepengurusan Karang Taruna. Kemudian untuk tim dapur umum, itu bisa diambilkan dari pengurus PKK. Kemudian juga tim kesehatan. Nah, tim kesehatan ini juga bisa diambilkan dari ibu-ibu atau remaja-remaja yang selama ini bertugas menjadi kader kesehatan di desa. Yang kedua, bahwa tim siaga harus memiliki sifat fokus dan peka. Artinya, sigap terhadap tugas bidang masing-masing, tetapi juga harus peka untuk menentukan kebutuhan yang paling penting agar bisa diprioritaskan demi kelancaran bersama. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan langkah-langkah dan cara-cara untuk evakuasi. Yang pertama adalah penentuan titik kumpul.
Titik kumpul adalah lokasi yang dipilih untuk berkumpul sementara untuk kemudian menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya. Nah, titik kumpul ini dipilih hendaknya adalah lokasi yang aman dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu bagi untuk ibu hamil, kemudian lansia maupun anak-anak. Titik kumpul hendaknya juga bisa diakses dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya adalah tim SAR, kepolisian, BPBD, dan pemerintah, serta pihak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah penentuan tempat evakuasi. Untuk menentukan titik evakuasi, hendaknya perlu dilakukan pengkajian awal terlebih dahulu, seperti misalnya luas wilayah. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan air bersih. Kemudian hal penting lainnya adalah akses terhadap mata pencaharian. Selain itu, bentuk penampungan juga harus disesuaikan dengan jenis ancamannya. Jadi misalnya untuk ancaman gempa bumi, bentuk penampungan tidak atau jangan menggunakan bangunan. Kemudian untuk ancaman Gunung Merapi, bentuk penampungannya jangan menggunakan tenda. Dan yang ketiga adalah pengurusan perizinan tempat yang akan digunakan untuk evakuasi. Untuk mengurus perizinan tempat penampungan, hendaknya dilakukan jauh sebelum bencana itu terjadi. Ini dimaksudkan agar tempat penampungan tersebut tidak dianggap ilegal dan juga untuk meminimalisir adanya potensi konflik dengan masyarakat yang berada di sekitar tempat penampungan tersebut. Setelah kita merencanakan titik kumpul, tempat evakuasi sementara, dan juga izin-izin tempat evakuasi, yang tidak kalah penting adalah merencanakan jalur evakuasi. Nah, untuk jalur evakuasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jalur evakuasi itu tidak membahayakan pengungsi dalam melakukan evakuasi. Misalnya untuk kasus erupsi Merapi, jalur evakuasi itu harus sejajar dengan sungai-sungai, karena sungai-sungai itu bisa membahayakan ketika terjadi erupsi Merapi. Yang kedua, jalur evakuasi itu harus dilengkapi dengan tanda-tanda agar supaya memudahkan orang berlari atau menuju ke tempat evakuasi. Jadi di sini perlunya tanda-tanda itu diletakkan sedemikian rupa supaya semua orang, baik itu manula, balita, difabel, itu dengan mudah membaca dan menuju ke tempat penampungan. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dalam keadaan aman, semua orang harus belajar menggunakan jalur evakuasi itu. Jadi kepanikan itu diupayakan tidak terjadi pada saat evakuasi karena masyarakat sudah sangat mengetahui jalur-jalur yang harus ditempuh dan bagaimana harus mengkoordinir, saling bantu-membantu untuk menyelamatkan kerentanan di dalam masyarakat itu. Diberi udan, mendung, kon hati-hati kon waspada. Nah niku mengke ya diwaksit kalih relawan-relawan niku mengke dipasrahi sing biasane nyekel pentungan, ya pentungan. Biasane mlayu nguberi nggon omah-omah, nabuh cagak listrik. Endi sing tugase nggawa hate ya kudu standby, hatene kudu digawa ngalor ngidul digawa. Ini ya ngarang kahanan ngoten niku wong akeh nggih, wonten sing nyepaleke, wonten sing boten. Iramane niku mung tong-tong-tong nggih, mung peringatan santai, banjire cilik. Ning ra kasare teng omah ya arep turun-turun ra entuk ngoten niku. Tung 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 tung. Gandring mboten laran niku pun niku cetha banjire jelas gede nek ngoten niku. Banjir. Oh, banjirnya tekan ngendi? Tekan ngepos. Lho, dhuwure piro?
tahap utama yang pertama yaitu kesiapsiagaan dipersiapkan dengan baik, saatnya masuk ke tahap utama kedua yaitu persiapan pengelolaan bara. Tim bara adalah satu kesatuan yang harus dikoordinir oleh kepala bara yang berfungsi sebagai kepala pos pengungsian sekaligus pengelola tim. Mengelola tim bara karena aktivitas respon bencana dilakukan sebagai aksi cepat tanggap untuk menyelamatkan jiwa, memberikan perlindungan, dan mengembalikan kesejahteraan penyintas. Ada 4 fungsi penting dalam konsep pengelolaan tim bara, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Meskipun dalam kondisi yang genting, respon terhadap bencana tetap harus memiliki alur aksi yang strategis. Pemimpin harus mampu menindaklanjuti hasil keputusan bersama dan melakukan kegiatan pembagian peran, tugas, dan tanggung jawab sampai ke tingkat yang terkecil. Fungsi yang kedua yaitu perencanaan. Perencanaan penting dilakukan sebelum dan pada masa darurat, berdasarkan kebutuhan, sumber daya, kajian partisipatif melibatkan berbagai komponen masyarakat dan pihak terkait. Fungsi ketiga dalam konsep pengelolaan tim bara yaitu pengorganisasian dan koordinasi, yang terdiri dari proses pembuatan sistem dan mekanisme untuk mengkoordinir dan mengorganisir orang atau lembaga untuk bekerja sama. Fungsi yang terakhir yaitu kontrol. Di sini dilakukan monitoring kinerja dengan cara dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun dan melakukan perubahan atau penyesuaian sesuai konteks. Setelah tim bara terbentuk dan terencana dengan baik, kita sekarang masuk pada tahap pelaksanaan pengelolaan bara. Dalam pelaksanaan pengelolaan bara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, manajemen bara harus memperhatikan indikator kedaruratan di tempat pengungsian. Lalu, manajemen bara juga harus mempunyai tujuan dalam pengelolaan tempat pengungsian atau bara. Terakhir, manajemen bara harus melakukan 4 fungsi penting dalam konsep pengelolaan tim bara. Tujuan utama dalam mengelola tempat pengungsian atau bara yaitu pengelolaan kapasitas dan sumber daya untuk menghadapi ancaman dan untuk memenuhi kesejahteraan penyintas. Kapasitas yang mencukupi bisa memecahkan persoalan keterbatasan sumber daya dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara lebih efektif. Dalam tahap pengelolaan bara ada prinsip-prinsip yang wajib dimiliki, yaitu prinsip pengelolaan shelter, pengelolaan bantuan logistik, pengelolaan dapur umum, serta pengelolaan makanan, pengelolaan relawan dan pengelolaan aktivitas atau kegiatan dalam bara, dan pengelolaan data dan informasi. Kita ke prinsip yang pertama terlebih dahulu, yaitu pengelolaan shelter. Tujuan utama pengelolaan shelter adalah menjamin dan memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup dalam keadaan darurat, yaitu mempertahankan kehidupan, martabat, kesehatan, dan kesejahteraan penyintas. Prinsip-prinsip utama pengelolaan shelter terdiri dari prinsip fisik dan pemilihan lokasi. Prinsip-prinsip fisik sebuah shelter yaitu berupa sebuah tempat hunian untuk setiap keluarga. Apabila shelter adalah sebuah ruangan komunal berupa aula, maka yang perlu diperhatikan adalah pemisahan wilayah untuk pria dan wanita, posisi tidur, dan penentuan penempatan barang-barang. Prinsip fisik yang kedua yaitu penyintas mendapat tempat berdinding atap yang memadai agar terlindung dari cuaca. Mereka secara memadai mendapat kehangatan, udara segar, keamanan, dan keleluasaan pribadi untuk memastikan martabat, kesehatan, dan kesejahteraan. Sedangkan prinsip-prinsip dalam pemilihan lokasi yaitu lokasi mampu menampung jumlah penyintas yang mengungsi. Kemudian perlu memperhatikan hal-hal teknis seperti ketersediaan air, kemiringan tanah, dan potensi bencana susulan. Pemilihan lokasi juga harus memperhitungkan status kepemilikan tanah dan keterikatan dengan pemilik tanah. Kemudian secara ideal, ruang luar untuk sekelompok penyintas mempunyai luasan 25 meter persegi per orang. Lokasi yang dipilih juga harus diperhatikan tingkat kerawanannya dan sebaiknya meminimalkan pengerusakan lingkungan. Prinsip-prinsip logistik ada 3 yang utama. Yang pertama penerimaan,
yang kedua penyimpanan, yang ketiga pendistribusian. Dari 3 itu kita bisa menjabarkan untuk penerimaan, itu yang perlu kita jaga adalah akuntabilitas. Artinya donatur yang memberikan donasi kepada kita itu harus tercatat, sama-sama mempunyai catatan. Terus yang kedua tentang penyimpanan adalah barang-barang dikelompokkan berdasarkan spesifikasinya, yang berbau dan yang tidak berbau jangan dicampur. Terus dalam penyimpanan tidak bersentuhan langsung dengan tanah, kemudian terbebas dari hewan ataupun kriminalitas, hal-hal yang bisa menimbulkan kriminalitas seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah pendistribusian. Prinsip pendistribusian berdasarkan request dan stok yang ada. Pendistribusian itu terorganisasi melalui kepala barak atau kepala ruang, tidak berdasarkan orang per orang meminta sendiri-sendiri. Dan itu harus tercatat baik yang menerima maupun yang mengeluarkannya. Dapur umum sebaiknya memanfaatkan kapasitas lokal, termasuk adat istiadat, budaya, dan kebiasaan lokal. Dapur umum juga sebaiknya dikelola oleh masyarakat lokal dan atau penyintas dengan menggunakan sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, dan menu lokal. Yang utama dari pengelolaan dapur umum adalah memperhatikan higienitas atau kebersihan dapur dan makanan yang diolah, serta pengaturan jadwal masak dan tim memasak. Tolong jangan menghakimi ya, jangan menghakimi, biarkan diproses sesuai hukum yang berlaku. Prinsip pengelolaan keamanan meliputi penerimaan, perlindungan, dan pencegahan, kemudian mendayagunakan sistem keamanan yang sudah ada di masyarakat seperti Siskamling atau sistem Banjar di Bali. Prinsip terakhir dalam pengelolaan keamanan adalah adanya koordinasi dengan pihak keamanan dari luar seperti kepolisian, TNI, dan lain-lain. Tiap malam kita bagi tiap blok, dari blok A sampai I itu setiap malam selalu ada yang jaga, paling tidak 15 orang. Yang jelas pencegahan jelas kita dengan ronda setiap jam 10, yang jadwal ronda itu keliling Huntara, jam 12 keliling Huntara. Nah, seperti itu. Kalau ada kejadian, kita langsung menghubungi aparat terdekat seperti TNI karena kita dekat dengan kantor Koramil. Relawan itu harus mengikuti aturan dan harus mempunyai etika di mana dia mengabdi. Ketika melaksanakan tugas, para relawan tersebut mengenakan tanda pengenal atau identitas yang dikeluarkan dari pengelola barak tersebut. Prinsip ke-6 dalam pengelolaan barak yaitu bagaimana mengelola aktivitas penyintas di barak. Mohon maaf, barak itu juga bisa dimaksudkan sebagai tempat evakuasi. Orang tinggal di barak atau tempat evakuasi itu bisa sebentar tapi bisa lama sekali. Misalnya seperti erupsi Merapi itu penyintas bisa tinggal di barak selama 1 bulan. Persoalannya adalah aktivitas apa yang bisa dilakukan oleh penyintas. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor ekonomi, faktor-faktor budaya, faktor-faktor lainnya itu juga harus berjalan seperti sedia kala walaupun dia masih tinggal di tempat pengungsian atau barak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas ekonomi adalah misalnya kalau mereka berlatar belakang petani, maka kegiatan yang sifatnya untuk menambah pengetahuan di bidang pertanian itu bisa dimunculkan.
Kalau misalnya masyarakat itu berasal dari kegiatan jasa, maka kegiatan jasa dengan mendatangkan beberapa ahli juga bisa untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan keterampilan mereka, sehingga diharapkan ketika bencana itu berlalu, maka mereka bisa kembali ke tempat semula dan mereka lebih ahli. Selain kegiatan ekonomi, juga ada kegiatan psikososial. Psikososial ini bisa digunakan untuk anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Jadi misalnya kalau kegiatan psikososial untuk anak-anak itu bisa dilakukan dengan melakukan jam belajar bersama atau menggambar atau kegiatan seni lainnya begitu. Sedangkan untuk remaja bisa jadi dipilihkan kegiatan apa yang disukai oleh remaja itu supaya dia juga mempunyai tanggung jawab untuk membina pengungsi di tempat barak itu. Misalnya remaja diberi kepercayaan untuk mendampingi adik-adiknya agar bisa belajar atau bisa juga mengasah hal-hal yang sifatnya kesenian. Kemudian untuk orang dewasa juga bisa diatur supaya kegiatan yang sudah ada di tempat lama di desa mereka itu juga masih bisa berlangsung. Jadi misalnya seperti pengajian, arisan, ataupun hal-hal yang sifatnya pirukunan, sambatan, sumbangan, itu juga masih bisa dilakukan di barak itu. Intinya jangan sampai orang tinggal di barak itu diposisikan sebagai masyarakat yang lemah. Mereka tetap harus mengasah pengetahuan dan keterampilan mereka. Prinsip berikutnya adalah pengelolaan air bersih dan MCK termasuk saluran pembuangan air atau drainase. Prinsip dalam pengelolaan air bersih wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti rata-rata penggunaan air untuk minum, memasak, dan MCK dalam sebuah rumah tangga yang membutuhkan 15 liter per hari. Kemudian jarak maksimum dari sebuah hunian ke sumber air bersih adalah 500 meter. Lalu, antri air bersih di sumber air bersih juga tidak boleh lebih dari 30 menit sehingga perlu dibuat beberapa keran sesuai jumlah penyintas. Sumber air harus mudah diakses semua orang, termasuk bagi mereka yang lansia, mereka yang memiliki keterbatasan fisik, dan anak-anak. Penggunaan pompa atau alat pengangkut air harus memudahkan penyintas baik lansia, anak-anak, maupun wanita. Ada tempat mandi dan cuci khusus bagi wanita. Jarak antara tempat MCK dengan sumber air sebaiknya paling tidak 30 meter. Dalam bencana banjir, diwajibkan untuk membuat tempat MCK di atas permukaan tanah dan septic tank untuk menampung kotoran sehingga tidak mengkontaminasi lingkungan. Saluran drainase atau pembuangan air harus dirancang, dibangun, dan dikelola pula dengan baik. Terdiri dari drainase dari tempat MCK, bahkan tempat-tempat yang menyediakan air untuk beragam keperluan. Pastikan bahwa drainase tidak akan menyebabkan polusi pada air tanah. Terakhir, pastikan bahwa tempat pengungsian dan fasilitas lainnya seperti tempat-tempat sanitasi tidak terdapat genangan air. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip pengelolaan kesehatan. Prinsip utama dari pengelolaan kesehatan adalah memanfaatkan kader-kader kesehatan dan institusi terkait. Beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kesehatan diantaranya sistem dan infrastruktur, pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengelolaan kesehatan harus memperhatikan sistem dan infrastruktur kesehatan dengan prioritas pada pelayanan kesehatan, mendukung sistem kesehatan nasional, pelayanan kesehatan dasar seperti imunisasi dan KB, dan sistem informasi kesehatan. Sedangkan pengendalian penyakit menular dilakukan dengan prioritas pada pencegahan, diagnosis, pengelolaan kasus dan kesiapsiagaan kejadian luar biasa seperti wabah, termasuk perhatian pada HIV/AIDS. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi perhatian pada kesehatan reproduksi, penyakit kronis, aspek kejiwaan dan psikologis, termasuk penanganan pertama pada cedera kecil. Dalam pengelolaan kesehatan,
Sebaiknya ada keseimbangan antara jumlah petugas kesehatan dengan jumlah penyintas. Idealnya harus ada 1 dokter untuk setiap 500 penyintas. Prinsip berikutnya adalah prinsip pengelolaan sampah dan limbah. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah memastikan bahwa seluruh keluarga mudah mengakses tempat sampah. Tempat sampah harus dikosongkan 2 kali dalam seminggu dan letaknya tidak lebih 100 meter dari tempat pembuangan sampah utama. Sampah harus diambil dari sekitar lokasi barak setiap hari dan harus diangkat keluar dari wilayah tempat pengungsian minimal 2 kali dalam seminggu. Selayaknya terdapat 1 tempat pembuangan sampah berkapasitas 100 liter yang tersedia bagi 10 rumah tangga. Sampah domestik sebaiknya tidak dipendam di sekitar tempat pengungsian dan memastikan sampah padat tidak menyebabkan polusi pada lingkungan sekitar. Sampah medis seperti jarum, obat-obatan, dan sejenisnya sebaiknya dipisahkan dari sampah yang lain dan dibuang terpisah menggunakan tempat pembuangan khusus. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip pengelolaan data dan informasi. Data digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Data harus bisa diakses dengan mudah oleh pihak-pihak terkait. Sedangkan pengelolaan informasi meliputi 2 hal, yaitu informasi dari dalam dan informasi dari luar. Informasi dari dalam adalah informasi tentang komunitas penyintas yang bisa diakses oleh pihak luar seperti daftar petugas, daftar kebutuhan, jadwal aktivitas di barak, dan data logistik dan data penyintas. Informasi dari luar adalah informasi yang dibutuhkan para penyintas untuk tindak lanjut seperti informasi dari BPBD, BMKG, Tim SAR, LSM, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Prinsip utama dari informasi yaitu setiap informasi, baik dari luar maupun dari dalam, harus bersifat transparan, resmi, terkini, dan dapat diakses oleh semua pihak. Masuk ke depan, petunjuk jalan. Selain 2 tahap utama dalam manajemen barak yaitu kesiapsiagaan dan pelaksanaan, tahap evaluasi juga penting dilakukan dengan cara simulasi berulang dan membuat checklist dari langkah-langkah dalam tahapan baik tahap perencanaan dan pelaksanaan. Fungsi simulasi adalah supaya masyarakat mendapat pandangan baru tentang pengelolaan bencana dan bersiap menghadapi bencana dan mampu pula untuk mengurangi risikonya. Masyarakat yang memiliki pengetahuan kesiapsiagaan bencana yang baik adalah masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pilihannya hidup di wilayah yang rawan bencana. Masyarakat yang mampu mengelola barak dengan maksimal adalah masyarakat yang mandiri dan menyadari potensi diri untuk mampu menyelamatkan diri sendiri dan berdaya guna. Kita punya bumi dan langit biru, kadang kering, retak dan berdebu. Tapi hujan kan datang, pelangi pun menjelang, kita selalu punya harapan. Mengenang kemari, nikmati hari ini, berharap besok pagi lebih cerah, lebih baik. Nikmati hari ini, berharap besok pagi lebih cerah.